Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ureum Tuha 76. Kali ini kita akan mengenang sejarah sosok Panglima GAM yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Beliau adalah almarhum Tengku Abdullah Syafi'i yang telah tenang di sana di sisi rapnya. Seperti diketahui, Abdullah Syafi'i syahid dalam sebuah pertempuran dengan pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI di hutan Jim Jim, Pidi Jaya, pada tanggal 22 Januari tahun 2002 silam. Ia syahid bersama istrinya Cut Fatimah dan dua pengawalnya. Sebagai Panglima GAM, sosok Tengku Abdullah Syafi'i akan selalu membekas di benak para kombatan GAM dan rakyat Aceh. Salah satu mantan pasukan GAM yang dulunya menjabat sebagai Panglima GAM Sago di satu daerah, dalam mengenang sosok Abdullah Syafi'i mengajak seluruh elemen pejuang GAM serta masyarakat Aceh dimanapun berada agar dapat meluangkan waktu sejenak untuk mengirim sepucuk doa kepada almarhum Abdullah Syafi'i yang telah berjuang sepenuh hati dalam mewujudkan Aceh merdeka demi martabat dan kesejahteraan rakyat Aceh. Almarhum Tengku Abdullah Syafi'i semasa hidupnya bukan hanya menjadi panutan pejuang GAM, tapi juga panutan rakyat Aceh. Almarhum bukan hanya Panglima GAM tapi juga Panglima rakyat Aceh. Beliau adalah seorang pemimpin yang selalu didambakan dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan barang langka saat ini. Pemimpin yang selalu memikirkan tentang kemaslahatan orang banyak serta mengedepankan keadilan dan kejujuran menjadi barang antik nan sulit ditemukan. Ditambah lagi pada era globalisasi pertarungan individualistik semakin kental dan kepentingan kolektif sudah mulai ditinggalkan, tak terkecuali juga melekat pada karakter kepemimpinan seseorang. Sosok pemimpin dambaan rakyat sebenarnya dimiliki oleh sang pemimpin sepanjang masa almarhum Tengku Abdullah Syafi'i yang kerap disapa dengan Tengkulah. Karakter itu dimiliki oleh seorang penjuang sejati yang gugur di dalam perjuangan membebaskan Aceh dari ketertindasan kala itu. Tanpa mengenal lelah terus bergerilya memimpin pasukan untuk melawan musuhnya, hingga berakhir di ujung bedil peluru tajam pasukan TNI. Dialah seorang pemimpin yang menjadi panutan semua orang, sifatnya yang sederhana, murah hati dan baik tutur katanya membuat semua masyarakat menaruh hati untuk mengenang seorang pemimpin yang mempunyai karakter mengayomi, melindungi dan mendidik. Sangat sulit menemukan sosok pemimpin yang demikian, siap dikritik dan tak pernah marah bila ada yang memberikan masukan. Sangat kontras dengan gaya kepemimpinan masa kini yang terkesan enggan menerima kritikan dan penuh hegemonistik. Padahal, Tengkulah merupakan seorang panglima besar yang disegani baik lawan maupun kawan. Tetapi kepribadian murah hatinya tetap terpancarkan di wajah keriputnya yang dimakan usia. Di mata masyarakat ia adalah sosok pemimpin sepanjang masa, belum ada yang bisa menggantikan sosok kepribadiannya. Kalimat inilah yang selalu terdengar di tengah-tengah masyarakat, banyak yang merindukan sosok demikian muncul kembali untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemimpin yang saat ini terkesan apatis dan sudah mulai memudar kepercayaannya. Panglima sekaligus menjadi ayah bagi pasukan yang dipimpinnya selalu menyirami dengan siraman rohaninya setiap ada kesempatan. Nasihat spiritual selalu diberikan di sela istirahat. Di saat ada waktu senggang, ia selalu memberi bekal ilmu akhirat maupun ilmu pengetahuan lainnya kepada pasukannya. Hal inilah yang selalu dikenang oleh pasukannya maupun seluruh lapisan masyarakat Aceh. Jadi, tidak heran saat kepergiannya dari muka bumi ini pada tanggal 22 Januari tahun 2002 meninggalkan banyak kesan. Seluruh lapisan masyarakat merasa kehilangan seorang tokoh yang dikaguminya. Kesannya terlalu cepat Tuhan mengambil nyawanya dari rakyat. Justru kehilangannya membangkitkan semangat juang baru dari masyarakat untuk menuntut hak-haknya dan menyambung estafet perjuangan. Tengkulah tidak pernah mengecapkan pendidikan militer di luar negeri layaknya Muzakir Manaf yang pernah latihan militer di Libya. Bahkan ia tidak pernah lari keluar Aceh saat masih dalam masa konflik. Tengkulah yang dikenal sangat gesit menghindar dari kejaran TNI kala itu membuat dia terus bisa bertahan di hutan belantara. Keluar masuk hutan sudah terbiasa baginya, harinya lebih banyak dihabiskan keberadaan di dalam hutan untuk menghindari dari kejaran TNI. Sebelum meninggal, Tengkulah pernah berwasiat, wasiatnya yaitu, jika suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tidak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini, Aceh, Berkat pengalamannya pada panggung sandiwara saat mudanya yang melakoni peran wanita,
membuat ia begitu mudah menyamar menjadi orang lain dan bisa selamat dari kejaran TNI Polri saat Aceh masih didera konflik. Walaupun nyawa beliau berakhir di ujung senjata TNI pada awal tahun 2002. Ia tewas bersama istri tercintanya di sebuah gunung Jim-Jim Kabupaten Pidijaya. Tewasnya Tengkulah muncul berbagai macam spekulasi berbagai kalangan. Ada yang menganggap tidak masuk akal seorang panglima bisa tewas dengan mudah di ujung senjata TNI. Kemana seluruh pengawalnya? Apakah semua melarikan diri saat terjadi pertempuran atas arahan Tengkulah, atau memang ada terjadi pembiaran? Entahlah, sampai sekarang misteri itu belum terjawab dan belum terbongkar faktanya. Secara teori tidak mungkin seorang panglima besar dengan mudah bisa tembus pengawalannya. Biasanya seorang panglima memiliki pengawal yang berlapis, tetapi tidak dengan panglima sepanjang masa ini. Kenapa begitu rapuh pertahanan dan pengawalannya? Baiklah, tidak perlu berspekulasi menyangkut tragedi tersebut, itu sudah berlalu dan beliau sendiri juga pernah mengatakan, bila Aceh sudah merdeka, sudah aman, beliau tidak mau menikmatinya, alangkah lebih baik dirinya syahid di medan pertempuran. Ada banyak penuturan yang dikisahkan oleh orang dekat dengannya di masa masih hidup. Kisah tersebut semua menceritakan bagaimana seorang panglima yang rendah hati bisa mengayomi seluruh pasukannya dan juga selalu menghindari jatuhnya korban dari pihak masyarakat. Ia juga seorang panglima yang ikut terjun langsung bertempur melawan pasukan keamanan negara Indonesia kala itu. Tengkulah selalu berpesan kepada pasukan yang dipimpinnya, agar selalu ramah dengan masyarakat, karena merekalah yang menjadi tameng pasukan GAM. Namun pasca MOU Helsinki banyak anggota GAM yang sudah makmur kehidupannya sudah sombong terhadap masyarakat yang telah membantunya, sosok panglima tidak akan pernah mati, hilang di mata, namun tetap ada di dalam hati. Dan pesan terakhir beliau yang sangat berkesan di kalangan para elit dan tentara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah Ditubit bintang, dilup mata uro, mardeka nanggro, maate panglima. Allahumma firlahu warhamhu, amin ya rabbal alamin. Sejarah ini kami ceritakan, untuk mengenang sekaligus untuk menolak lupa bagi generasi muda ke depan, wallahu alam, sampai jumpa lagi di channel Ureum Tuha 76, wassalam.